Sudah lebih dari 2 bulan invasi Rusia ke Ukraina dilakukan, dan selama itu juga pasokan senjata dan bantuan militer dari negara-negara NATO diberikan pada Ukraina. Sedari awal, Rusia juga sudah mengingatkan negara-negara NATO untuk tidak ikut campur. Tapi, kini keadaan semakin memanas. Beberapa hari lalu, Menteri Pertahanan Inggris, Ben Wallace, mengungkapkan bahwa Presiden Rusia, Vladimir Putin, sangat memungkinkan mengumumkan perang pada 9 Mei 2002 mendatang, bertepatan dengan Rusia yang merayakan kemenangan Uni Soviet terhadap Nazi Jerman dalam Perang Dunia Kedua. Tetapi hal tersebut langsung dibantah oleh Rusia. Mereka menepi spekulasi yang beredar bahwa mereka akan menyatakan perang habis-habisan di Ukraina dalam beberapa hari mendatang. Bahkan ada juga rumor yang secara spesifik menyebut tanggal 9 Mei sebagai waktu deklarasi perang Rusia di Ukraina. Putin sejauh ini mencirikan tindakan Rusia di Ukraina sebagai operasi militer khusus atau invasi, bukan perang. Pada hari Rabu, 4 Mei 2002, Kementerian Pertahanan Rusia juga telah melakukan latihan dan mensimulasikan serangan rudal nuklir di enklave Kaliningrad, wilayah perbatasan dengan Uni Eropa. Daerah itu berada di tengah Lituania dan Polandia. Selama latihan, Rusia mempraktikkan peluncuran elektronik, sistem rudal balistik bergerak Iskander yang berkemampuan nuklir. Rusia juga sudah menjajal lapangan udara, infrastruktur pertahanan, peralatan militer, dan pos komando. Unit-unit yang terlibat disebut mempraktikkan tindakan dalam kondisi radiasi dan kontaminasi bahan kimia. Rusia juga memiliki sebuah senjata nuklir terbesar secara global. Bahkan senjata itu memungkinkan mampu melenyapkan pangkalan militer Inggris hanya dalam hitungan menit saja. Rudal balistik antar benua bisa mencapai kecepatan tertinggi 4 mil per detik dalam waktu 10 menit setelah meluncur. Artinya senjata itu bisa meluncur dari Rusia ke Inggris dalam waktu 20 menit. Apakah benar Perang Dunia Ketiga akan terjadi? Tidak ada yang tahu bagaimana nanti. Tapi, Science and Global Security dari Princeton University membuat simulasi perang nuklir yang mungkin terjadi antara Rusia dan US. Diperkirakan akan ada lebih dari 90 juta orang tewas dan terluka dalam beberapa jam pertama saat perang terjadi. Kemudian simulasi realistis saat nuklir meledak
dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, terjadinya perang nuklir, lalu kejatuhan nuklir, dan terakhir musim dingin nuklir. One hour, 2 hours, 3 hours, 4 hours, 10 hours, 14 hours, 15 hours, 16 hours. At war, NATO member states have lost 9.1% of their total population. 3 days, 6 days, 18 days, 21 days, 24 days, 20. Two months, 3 months, 4 months, 10 months. Minimum temperature recorded, shown by degrees of latitude, in Celsius degrees. Perang Dunia Ketiga pernah diramalkan juga oleh Albert Einstein, di mana ia mengatakan bahwa ia tidak tahu dengan senjata apa Perang Dunia Ketiga akan dilakukan, tetapi Perang Dunia Keempat akan dilakukan dengan kayu dan batu. Selain itu, Louis Lord Mountbatten yang merupakan seorang politisi, negarawan, serta perwira Angkatan Laut Britania Raya, dan juga merupakan paman dari Pangeran Philip dan sepupu Ratu Elizabeth II, pernah mengatakan bahwa jika Perang Dunia Ketiga adalah berjuang dengan senjata nuklir, yang keempat akan diperjuangkan dengan busur dan anak panah. Terima kasih.